Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Febriani, NPM 2508260229. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang blok basic sistem organ 1. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 mind map, yaitu cardiovascular system, respiratory system, dan digestive system. Saya bahas yang pertama ada cardiovascular system. Cardiovascular system secara anatomi ada jantung, yaitu jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di antara ruang-ruang tersebut terdapat katup. Katup-katup tersebut ada katup trikospid, pulmonal, mitral, dan aorta. Fungsinya untuk menjaga agar aliran darah berjalan satu arah. Selanjutnya dari sisi histologi, dinding jantung itu tersusun atas endokardium, miokardium, dan epikardium. Nah, untuk miokardium sendiri itu merupakan lapisan otot yang berperan utama dalam kontraksi jantung. Pembuluh darah sendiri juga memiliki lapisan, yaitu ada tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Selanjutnya untuk aliran darah itu dibagi menjadi 2 sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Darah yang mengisi oksigen berasal dari tubuh akan menuju ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan dipompa ke paru-paru. Setelah memperoleh oksigen di paru-paru, darah akan kembali ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, kemudian dipompa menuju aorta ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada siklus jantung. Nah, siklus jantung itu ada 2, yaitu sistol saat ventrikel berkontraksi memompa darah, dan diastol saat jantung mengalami relaksasi dan terisi darah kembali. Selanjutnya ada sistem konduksi. Ini itu adalah aktivitas jantung yang diatur oleh sistem konduksi, terdiri sebagai pacemaker utama, nodus AV, Berkashis, cabang kanan dan kiri, serta serabut Purkinje. Lalu ada curah jantung. Curah jantung ini bisa juga disebut sebagai cardiac output. Itu adalah jumlah darah yang dipompa jantung setiap menit. Lalu ada tekanan darah. Itu dipengaruhi juga oleh curah jantung, resistensi perifer, volume darah, dan elastisitas pembuluh darah. Selanjutnya regulasi yang melibatkan sistem saraf simpatis dan parasimpatif dan hormon seperti RAS, ADH, dan ANP. Fungsi dari semuanya itu untuk mengalirkan O2, nutrisi dan hormon, membuang karbon dioksida dan sisa metabolisme, serta menjaga suhu dan pH tubuh. Nah, penyakit yang bisa kita temui itu ada hipertensi, aterosklerosis, gagal jantung, infark miokard, aritmia, penyakit katup, dan juga stroke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respiratory system. Komponen utamanya itu ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Saluran napas itu dibagi menjadi zona konduksi, yaitu ketika hidung hingga bronkiolus berfungsi mengantarkan udara, dan ada zona respirasi itu ketika bronkiolus respiratorius sampai alveolus menjadi tempat pertukaran darah. Selanjutnya proses ventilasi paru itu terdiri dari inspirasi dan ekskresi. Di inspirasi itu diafragma akan berkontraksi sehingga volume rongga dada akan meningkat. Sebaliknya saat ekskresi diafragma akan berelasi sehingga udara keluar. Lalu ada divisi gas.
terjadi di alveolus berdasarkan tekanan parsial. Oksigen akan berdifusi dari alveolus ke kapiler darah, sedangkan karbon dioksida akan bergerak dari darah menuju alveolus dan dikeluarkan saat ekspirasi. Nah, di dalam darah itu 8% oksigen diangkut oleh hemoglobin, sedangkan karbon dioksida sebagian besar diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, pusat pernafasan kita itu ada di medula oblongata dan pons, dipengaruhi oleh kadar karbon dioksida, oksigen, dan pH melalui kemoreseptor. Fungsi dari sistem respirasi ini itu sebenarnya bukan untuk pertukaran gas aja, tapi dia juga menjaga keseimbangan asam basa, menyaring udara, menghangatkan, melembabkan udara, serta berperan dalam pembentukan suara dan penciuman. Selanjutnya ada digestive system, itu terdiri dari saluran cerna dan organ aksesori. Saluran cerna itu dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga anus. Organ aksesori itu ada kelenjar ludah, hati, pankreas, dan empedu. Secara histologi, saluran cerna ada 4, yaitu mukosa, submukosa, muscularia externa, dan serosa atau adventitia. Motilitas dari saluran cerna itu ada gerakan peristaltik dan segmentasi, diatur oleh saraf enterik melalui plexus Auerbach dan Meissner. Selanjutnya ada sekresi. Nah, setiap organ itu menghasilkan sekret yang berbeda. Lambung menghasilkan CL dan pepsin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan, hati menghasilkan empedu, sedangkan usus akan menghasilkan berbagai enzim disakridase. Lalu karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan monoglisarida. Nah, pada proses absorpsi, sebagian besar penyerapan nutrisi itu terjadinya di usus halus. Karbohidrat dan protein akan masuk ke kapiler darah, sedangkan lemak akan masuk melalui pembuluh limfa. Regulasi hormonnya itu diatur oleh beberapa hormon seperti gastrin, sekretin, CCK, GIP, dan motilitin. Nah, fungsi dari sistem digestif itu yang pertama untuk mencerna makanan dan cairan, yang kedua untuk menyerap nutrisi, yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh, yang keempat mengeluarkan sisa-sisa pencernaan, yang kelima untuk fungsi imun dan metabolisme serta detoksifikasi. Nah, penyakit yang biasa ditemukan itu ada gastritis, ada GERD, ada usus peptikum, hepatitis, sirosis, malabsorpsi, diare, konstipasi, dan pankreatitis. Selanjutnya, untuk referensi sudah saya cantumkan di bawah, yaitu ada H.J. Eggleton dan Hal Textbook of Medical Psychology tahun 2021. Ada Moore, KL, Dale, AF, Agur, AMR, Clinical Oriented Anatomy 2023. Ada Janquera, Messer al Janquera Basic Histology tahun 2023. Ada Tortoro GJ tahun 2022. Lalu ada Vero NM, O'Rourke MF, SAM, Psychology in Medicine, Principles for Clinical Medicine tahun 2021. Sekian video tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.